Halo teman-teman, selamat datang di channel Movie 72. Di video kali ini, saya akan melanjutkan film part 2 Initial D, di mana sebelumnya di part 1 berakhir pada adegan Takumi dan Natsuki ceplok-ceplokan. Di part 2 ini, kita diperlihatkan Takumi yang masih kasmaran mengenang ceplokannya. Sementara itu, Itsuki membujuk Takumi untuk mengajarkannya drifting di Gunung Akina. Karena sebelumnya, Takumi telah memenangkan balapan dengan Nakajato. Takumi pun mengajari Itsuki drifting di Gunung Akina. Saat Takumi dan Itsuki sedang latihan drifting, tiba-tiba ada mobil yang menabrak mereka dari belakang. Itsuki pun menepikan mobilnya. Bukannya minta maaf, orang yang membawa mobil tersebut malah menghina mereka, yaitu Shingo, anak tim Emperor, tim balap profesional Jepang. Setelah menghina, Shingo pun langsung cabut. Itsuki dan Takumi pun melanjutkan latihan mereka. Tiba-tiba, pada tikungan berikutnya, si Shingo ini memarkirkan mobilnya pada tikungan tersebut, hingga membuat Itsuki kaget dan kehilangan kendali. Itsuki pun menabrak pembatas jalan. Gak ada otak nih si Kribo. Kejadian tersebut lantas membuat Takumi marah, hingga akhirnya Takumi pun mengambil alih kemudi dan berniat membalaskan dendam pada si Shingo. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya membuat si Shingo kehilangan kendali dan terpental. Rasain lo Kribo. Keesokan malamnya, pada saat Takumi di perjalanan untuk mengantarkan tahu, dia berpapasan dengan mobil tim Emperor. Ternyata si Kribo ini tidak terima dengan perlakuan Takumi padanya semalam. Dia pun melaporkan kejadian itu pada ketua gengnya, Kyoichi, dan bermaksud untuk membalaskan dendam si Kribo. Kyoichi menggeber-geber mobilnya di samping mobil Takumi, bermaksud mengajak duel Takumi. Takumi pun tidak mau kalah. Dia memaksakan mobilnya untuk mengejar mobil mereka, hingga akhirnya mobil mesin Takumi sudah mencapai batas maksimal, dan seketika mesin mobil Takumi berhenti total. Ryosuke dan teman-temannya yang pada saat itu lagi latihan melihat mobil Takumi yang sedang menepi di pinggir jalan. Ryosuke pun kaget melihat kondisi mobil Takumi yang rusak parah. Kyoichi dan Shingo menghampiri mereka, dan lagi-lagi mereka menertawakan dan menghina Takumi. Dengan rasa tidak terima atas perlakuan Kyoichi pada Takumi, Ryosuke pun mengajak balapan Kyoichi. Takumi pun dilibatkan dalam balapan tersebut. Ryosuke akan meminjamkan mobil pada Takumi. Takumi hanya diam. Dia hanya berfokus pada mobilnya yang sedang rusak parah. Adegan berpindah pada Itsuki yang sedang bersama pacarnya. Di sini, dia memaksa ceweknya untuk melakukan mantap-mantap di sebuah hotel. Bukannya dapat mantap-mantap, Itsuki malah ditapok sama pacarnya. Ketika Itsuki sedang berantem sama pacarnya, dia melihat mobil yang baru saja keluar dari hotel tersebut. Di dalam mobil itu, dia melihat Natsuki, pacarnya Takumi, sedang berduaan dengan om-om. Itsuki pun langsung pergi ke pompa bensin untuk menemui Takumi. Tanpa pikir panjang, karena Takumi adalah teman baiknya, dia menceritakan di mana dia melihat Natsuki keluar dari hotel bersama om-om. Di sini Itsuki memberitahukan bahwa ternyata Natsuki adalah seorang pelacur. Mendengar hal tersebut, tekanan darah Takumi pun naik. Takumi tidak terima dengan perkataan Itsuki. Maka terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Pada malam harinya, Takumi terkejut melihat ayahnya yang datang ke pompa bensin membawa mobilnya yang sudah diperbaiki. Dengan rasa penasarannya, Takumi pun langsung membawa mobilnya ke Gunung Akina
untuk mencoba mesin barunya. Namun, pada saat mengemudi, mobilnya Takumi merasa ada yang lain di mesin mobilnya. Setelah berulang kali mencoba, Takumi tidak bisa menguasai mesin mobilnya secara sempurna. Ia pun diganggu rasa penasaran tersebut. Sampai pada keesokan harinya, ayahnya menyadari hal tersebut. Ayah Takumi pun langsung menyuruh Takumi untuk naik ke dalam mobil. Dia akan menunjukkan bagaimana menguasai mesin baru tersebut. Mereka berdua pun pergi ke Gunung Akina. Ayahnya mengatakan dia akan menunjukkan caranya hanya satu kali dan Takumi harus fokus. Tibalah hari di mana Takumi akan balapan dengan Kyoichi dan Ryosuke. Sebelum balapan, Takumi menelpon Natsuki. Dia memberitahukan Natsuki bahwa dia akan balapan sebentar malam. Natsuki hanya menjawab bahwa dia tidak bisa datang malam itu. Natsuki sedang berada dalam perjalanan pulang dari desanya. Mungkin akan butuh waktu lama untuk sampai di kota Jepang. Takumi pun menjawab bahwa dia akan menunggu Natsuki. Malam pun tiba, di mana Kyoichi sudah siap dengan mobil andalannya, begitupun Ryosuke. Sebelum balapan, semua pembalap dipasang headphone untuk menjaga-jaga apabila tiba-tiba ada polisi atau kendaraan lain yang lewat di pegunungan Akina. Akhirnya balapan pun dimulai antara Takumi, Kyoichi, dan Ryosuke. Pada awal balapan, Kyoichi sempat memimpin di depan diikuti Ryosuke dan Takumi. Ryosuke memberikan celah pada Takumi untuk menyalipnya. Takumi pun beranjak ke posisi kedua. Di sini, Ryosuke ingin membaca cara drifting Takumi serta mencari kelemahannya. Tidak membutuhkan waktu lama, Takumi pun menyalip Kyoichi diikuti Ryosuke. Posisi pertama diambil alih Takumi, diikuti Ryosuke dan Kyoichi. Kyoichi merasa geram, dia merasa dipermainkan. Di sela-sela sengitnya balapan, tiba-tiba seseorang memberitahukan kepada mereka bertiga melalui headphone bahwa ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Takumi dan Ryosuke pun mengurangi kecepatan mereka, tapi Kyoichi dengan sifat ambisiusnya, dia tidak memperdulikan pemberitahuan tersebut. Dia mengambil kesempatan tersebut untuk menyalip Takumi dan Ryosuke, yang pada akhirnya membuat dia hampir bertabrakan dan kehilangan kendali. Kyoichi pun menabrak pembatas jalan dan membuat mobilnya terpental sampai ke bawah. Kini hanya tersisa Takumi dan Ryosuke. Takumi dengan jeniusnya, dia membiarkan Ryosuke menyalipnya. Tujuannya agar Takumi bisa mencari kelemahan Ryosuke. Posisi pertama pun ditempati Ryosuke. Balapan berjalan sangat sengit antara Ryosuke dan Takumi, hingga tersisa 2 tikungan lagi untuk mencapai finish. Dengan skill drifting yang menghuni, dan Takumi pun berhasil menyalip Ryosuke di tikungan terakhir. Dan balapan pun dimenangkan Takumi. Semua penonton bersorak. Seorang pemuda culun yang biasanya hanya mengantarkan tahu bisa mengalahkan pembalap profesional. Adegan berpindah pada Takumi dan Ryosuke yang sedang berada di minimarket. Di sini, Ryosuke mengajak Takumi untuk bergabung dengan tim balapnya. Takumi pun hanya senyum dan meninggalkan Ryosuke di minimarket tersebut. Takumi pun langsung pergi ke rumah Natsuki untuk memberitahukan bahwa dia berhasil memenangkan balapan tersebut. Dan inilah yang terjadi. Dia mendapati Natsuki baru saja turun dari mobil bersama Om. Anjir, sakit hati coy.
pergi tanpa meninggalkan sepatah kata. Takumi menyadari bahwa yang dikatakan Itsuki memang betul, dan dia merasa bersalah karena sudah memukul Itsuki. Sesampainya di rumah, Takumi pun langsung menelpon Itsuki untuk meminta maaf. Dia juga menelpon Ryosuke untuk mengatakan bahwa dia setuju untuk bergabung dengan tim balapnya dan bertekad menjadi pembalap profesional. Film pun diakhiri dengan senyum Takumi.